Salam Pancasila, salam Nusantara. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa dan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sedang menghadapi satu fenomena di mana intoleransi terjadi di mana-mana. Ini satu fakta yang menjadi tantangan kita sebagai sebuah bangsa, karena pada dasarnya kita sudah diberikan satu landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yakni Pancasila. Nah, ketika Pancasila ini kita lupakan begitu saja, wajar kemudian kalau di sana-sini terjadi intoleransi, terjadi saling merendahkan satu sama lain antar keyakinan umat beragama. Dan ini sangat disayangkan. Intoleransi dapat kita lihat dalam berbagai tayangan media sosial. Di banyak media sosial kita temukan kita saling menyerang sesama anak bangsa. Kita lupa pluralisme, kemajemukan, keberagaman kita sebagai bangsa ini menjadi modal bagi kita untuk melakukan pembangunan dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab. Bukan sebaliknya, bukan untuk kita manfaatkan untuk mendestruksi tatanan nilai yang selama ini sudah terbangun baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenung tentang sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pandangan saya, sila ketuhanan yang Maha Esa ini berangkat dari pemahaman bahwa apapun agama kita meyakini Tuhan yang sama, yakni Tuhan yang Maha Tunggal. Sebutan yang berbeda atas nama Tuhan dalam berbagai agama hanyalah soal istilah, tapi esensi dan substansinya Tuhan tetaplah Tuhan. Orang Hindu menyebutnya dengan Sang Hyang Widi, orang Islam menyebutnya dengan Allah, orang Kristen menyebutnya dengan Allah, dan seterusnya hingga kita semua bersepakat perbedaan penyebutan ini tidak menjadi masalah di bawah landasan dan naungan dasar negara kita Pancasila. Dalam hemat saya, kalau misalnya seseorang beragama A meyakini Tuhannya A, kemudian yang B meyakini Tuhannya B. Kalau kita masih beranggapan Tuhan B itu tidak sama dan bukan tunggal dengan Tuhan yang A, berarti negeri ini atau bahkan kita sebagai umat beragama ini meyakini politeisme dong. Berarti kita sudah ingkar terhadap nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebenarnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak digali atas dasar nilai-nilai satu agama, tapi pada nilai-nilai seluruh agama yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini. Maka mari kita perkuat pemahaman kita tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama hanyalah sebuah metode, sebuah cara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tinggal kita pilih mana di antara metode-metode itu yang sesuai dengan diri kita dan karakter kita. Jadi esensi berketuhanan yang Maha Esa itu adalah bagaimana kita menjadikan agama sebagai satu metode untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik dengan tetap berkomitmen dan terus melakukan upaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Intoleransi itu banyak muat atau ditayangkan dalam media-media sosial, dan secara vulgar kita dengan tanpa beban menyalahkan penganut agama lain atau agama lain, kita mengoreksi agama lain, ajaran agama lain, seolah-olah agama lain itu salah. Ini saya kira perlu kita rem, perlu kita kurangi, dan kita perlu mengendalikan diri semuanya. Tanpa pengendalian diri yang baik, niscaya agama ini akan menjadi penyebab terjadinya peperangan antar agama. Dan itu sangat bertolak belakang dengan tujuan agama yang ingin menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara sekalian perlu sadari bahwa ketika kebencian dibangun dengan berdasarkan keyakinan, maka pada titik itulah kebencian akan mencapai puncaknya yang tertinggi. Karena rasa kalau didasari oleh keyakinan
dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Energi kebencian kita kalau dasarnya karena perbedaan keyakinan itu juga akan memiliki energi destruktif yang tidak terkira. Oleh karena itu jangan pernah membangun kebencian berdasarkan keyakinan. Dan kita sebenarnya cukup terbatas memahami tak terbatasan Tuhan. Tak terbatasan Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Tuhan itu maha tidak terbatas. Saya yakinnya, seahli-ahli kitab apapun di antara kita ini, baru secuil yang bisa kita pahami dari keseluruhan sifat-sifat Tuhan, termasuk keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan kita sering berasumsi terhadap sesuatu yang kebenarannya kita tidak pernah tahu. Seolah-olah yang sedikit itu menurut kita sudah sempurna. Padahal Tuhan maha tidak terbatas. Maka menghakimi agama lain adalah bagian dari menunjukkan kekerdilan kita atas pemahaman tentang nilai-nilai universalisme yang melekat pada Tuhan. Lebih memprihatinkan lagi kalau kita sampai menyesatkan keyakinan lain. Bahwa seolah-olah Tuhan yang disembah oleh orang lain itu setan. Bahwa seolah-olah Tuhan yang disembah oleh orang lain itu bukanlah Tuhan. Wahai sahabatku, saudaraku, mari tunjukkan pemahaman agama kita itu membawa kita pada kesejukan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Bukan sebaliknya menjadikan kita lebih kerdil, lebih congkak, lebih angkuh, lebih merasa benar sendiri. Jika kita beragama dengan benar, saya yakin siapapun itu pasti lebih sejuk, pasti lebih nyaman, pasti lebih baik. Di beberapa agama, antara yang setan dengan yang suci, yang kotor dengan yang suci, yang setan dengan yang Tuhan, itu juga sama-sama dihormati. Tapi tidak berarti itu lantas boleh dihakimi sebagai satu kesesatan. Karena ada beberapa analogi di dalam rumah kita. Kalau kita merasa bahwa tempat makan kita, meja makan kita itu suci, sementara toilet kita, jamban kita itu kotor, apakah kewajiban kita hanya membersihkan meja makan kita saja? Menjadi aneh jika jamban kita biarkan kotor karena kita menganggap itu kotor. Maka memuja Tuhan, menghormati setan, menghormati yang lain, menghormati isi semesta, itu sama pentingnya seperti kita membersihkan rumah kita dalam keseluruhannya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi perspektif baru bagi kita dalam memahami agama sekaligus menjaga kebinekaan kita di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Salam Pancasila.